Swastiastu dulu. Swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi langsung ya ke pertanyaannya ya. Pertama boleh perkenalan dulu nggak Om Angku? Iya. Swastiastu. Nama saya Juru Mangku Tetep Gede Sudiasno. Ya, memang sebagai pemangku di Pulau Mospaip. Lanjut kalau boleh tahu pengemponnya di sini itu siapa aja ya? Pengemponnya kita di sini keluarga besar pemangku. Kurang lebih itu ada 75 kakak di sini pengempon. Kalau yang di luar kota Denpasar juga ada, di Kute ada kurang lebih itu 15 kakak, di Serangan ada 25 kakak, di Mengi ada 15 kakak, di Tabanan juga ada 15 kakak, di Kintamani ada 250 kakak. Kalau di Sanur juga ada 25 kakak. Kalau boleh tahu Juru Mangku itu pengempon generasi yang keberapa ya? Pura ini berdiri tahun Saka 1200, berarti itu abad ke 13 ya. 13 dari abad ke 13, adiknya generasi ke berapa? Sekarang 2023. Untuk selanjutnya alasan berdirinya pura ini tuh gimana ya? Alasan berdirinya pura ini awalnya di Bali ada satu kerajaan, ada Mahapatih yang sangat sakti gitu ya, sangat sakti, sangat berwibawa. Namanya Sri Kebo Iwo. Ya, Sri Kebo Iwo waktu masih sedang remaja, ya, hijrah ke Kalijajuan itu Serangan. Nah, di sana dia membangun satu pura di Serangan, ya. Itu terus di sana perkembangannya gimana gitu, dia berjalan ke arah utara. Nah, berjalan ke arah utara sampai di sini yang mungkin ada sesuatu firasat atau sesuatu getaran magis yang sangat kuat gitu ya. Beliau mendirikan pura di sini, namanya Pura Mospaip. Dulu cuman satu aja pura, karena beliau di samping ahli strategi, ahli juga di bidang pembangunan, ya, undagi kalau di Bali. Jadi beliau membangun pura di sini, namanya Mospaip, ya. Terus karena ada pengaruh dari Majapahit, ya, pengaruh dari Majapahit, terus diutuslah salah satu leluhur kami untuk mencari ukuran ke Majapahit. Misi pertama gagal, misi kedua gagal, misi ketiga dari leluhur kami yang ke Majapahit mencari ukuran candi di sana, pura di sana untuk dibangun di sini. Nah, itu berhasil. Misi yang ketiga tahun 1475 Saka dibangunlah megah ini, ya, selesai tahun 1475 Saka, jadi abad ke-15. Kalau dari pura ini sendiri ya, kalau menurut Juru Mangku, apa yang membedakan dibandingkan pura yang lain? Pura di sini sangat unik.
Tidak, pada umumnya pura-pura yang ada di Bali terdiri dari Tri Mandala, Jabat Sisi, Jabat Tengah, Jeroan atau Utama Mandala. Kalau di Pura Mas Pahit terdiri dari Manco Mandala, 5 ruangan ya. Jabo yang nomor 5, halaman nomor 5 namanya Jabo Kembar, ya. Halaman keempat namanya Jabo Rengat, halaman ketiga namanya Jabo Sisi, ya. Halaman keempat namanya Jabo Tengah, ya. Halaman ke satu yang ini namanya Utamani Mandala, ya. Jadinya 5 ruangan. Tadinya pintu gerbangnya ada 5 pintu masuk. Ya, masuk dari sana, dari bawah dari sana masuk ada pintu kan, keluar ke pintu itu ada keluar ke pintu ke gang ini. yang tadi Baru ke Jabat Sisi ini. Nah di Jabat Sisi unik, ada dua Pala namanya. Kalau di sini di Bali Candi Bentar ya, tapi ada reliefnya. Di Bali nggak ada Candi Bentar, ada relief. Ada relief yang di sebelah kanan di sebelah relief Bima, yang di sebelah selatan itu reliefnya Bali. Kalau dalam pura ini tuh ada nggak lontar yang menjadi acuan kegiatan? Lontar acuan kegiatan kita di sini putus komunikasi karena di sini waktu zaman dahulu ada penjajahan Belanda, ada penjajahan Jepang, ya. Apakah lontar-lontar itu semua dibawa diselamatkan, dibawa ke Belanda atau dibawa ke Jepang? Kita di sini udah lontar untuk upakara nggak ada. Nah, setelah kita renovasi ini selesai tahun 1990, ya, kita buat upacara besar Karya Agung Padudusan Agung, ya, tahun 91. Nah, di sana setelah karya kita ketemukan ini apa namanya, lontar. Lontar itu ketemu berdasarkan ada salah satu keluarga Pak Mangku, adik Pak Mangku itu. Wangku cerita dulu ya kronologinya ketemu dengan lontar itu, ya. Ketemu dengan lontar itu awalnya Mangku punya adik kerja di kantor penerangan, ya, kantor penerangan. Masih waktu itu yang jadi kepala kantor penerangan Bapak Wirata Sindu dari Singaraja, dari Banyuatis. Di kantor penerangan ada tim olahraga. Adik ikut di tim voli olahraga karena adik senang olahraga. Nah, akhirnya beberapa saat kemudian ada kompetisi antara departemen. Ya, adik ikut di sana bertanding. Nah, bertandingnya adik ikut bertanding, kena musibah main voli. Maaf, ini urat besarnya ini, kakinya ini putus. Orang main sepak bola aja nggak sampai putus, ya, nggak sampai putus, ini urat besarnya putus. Nah, kita akhirnya kita hubungi dokter Siki sama dokter Astawo, ortopedi ahli saraf di operasi. Nah, selesai operasi udah sembuh. Nah, kita punya bapak masih ada perasaan karena aneh kejadiannya gitu. Kalau di Bali kita percaya mencari tahu dari orang pintar. Nah, kalau di Bali namanya meluasin, ya. Jadinya meluasin gitu. Kita ke Gunung Sari, itu perbatasan antara
Bangli dengan Gianyar itu ada namanya desa apa yang bilang tadi, Gunung Sari. Desa Gunung Sari, di sana ada dasaran pakai lontar tanpa sasra. Lontar itu kosong. Nah, setelah jeru dasaran itu mulai berdoa, nanti kalau emang kita ada pas ada apa namanya, kalau ada jalan yang bagus, lontar itu ada tulisannya. Kalau kita pas hari itu nggak bagus, nggak ada tulisannya. Berarti bisa kelihatan, bisa enggak? Ya, bisa dilihat. Sebelum itu kita dilihatkan oleh dasaran kosong lontarnya. Setelah beliau berdoa, dasaran itu terdapatlah satu tulisan di lontar itu. Kamu kesana ke belah Sigar. Jadi, belah Sigar. Nah, karena Bapak tidak tahu di mana desa belah Sigar, gitu. Lalu nanya sama dasaran di mana desa belah Sigar, dia tidak salah masuk, gitu. Akhirnya dikasih tahu sama dasaran bahwa belah Sigar itu adalah belah Batuh. Nah, saat itu Pak Mangku baru tahu belah Sigar itu belah Batuh. Akhirnya Pak Mangku sama keluarga pergi ke belah Batuh. Secara logika orang mencari obat pasti di Pura Dalam, kalau di Bali. Kita muncul ke sana ke Pura Dalam belah Batuh. Ya, akhirnya diantar sama Mangku Dalam belah Batuh ke Puri Kekeran. Di sana ada seorang pendeta yang sudah umur tua gitu. Jadinya di sana pendeta itu membuka satu lontar. Di sanalah kita ketemu bahwa Pura Majapahit ini didirikan oleh Sri Kebulwo tahun Saka 1200. Dan setelah perjalanan terus ada pengaruh Majapahit, selesai ditugar ini semua tahun 1475 Saka. Itu ceritanya lontar yang ada itu untuk ini, ya. Nah, itu kita sekarang sampaikan ke masyarakat, jadinya masyarakat biar ada acuan, ya. Bisa adik sekolah juga, anak-anak sekolahnya biar ada acuan untuk ini. Kalau untuk rencana ke depannya nih, Jero Mangku ada bakal perluasan pura nggak? Kira-kira ini sudah memang leluhur kami sudah selesai gini, kita ini aja sudah sangat-sangat sulit untuk pemeliharaan, untuk upakara gitu ya. Sangat sulit, ya. Kita sampai setahun itu 2 kali puja wali, ya. Purnama bulan November sama purnama bulan Mei, 2 kali. Belum sehari-hari, ya, belum rainan kita terus ini, ya. Itu kita sampai menghabiskan dana setahun itu 200 juta. Belum untuk ngerehab ya begini, hari kemarin ngerehab gitu. Sangat luar biasa, apalagi untuk memperluas. Ya. Kalau untuk renovasi ada? Renovasi ya kita renovasi karena ini di bawah dulu di bawah BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya, karena sekarang sudah dilimpahkan ke Korea Cagar Budaya Kota Denpasar, gitu ya. Jadinya apapun ini kita koordinasi dengan pemerintah, tidak bisa sembarangan membangun, tidak bisa sembarangan untuk ngerehab gitu. Nah, paling enggak kita ada tembusan ke Kota Denpasar. Oke. Ya. Nah, baik itu pemerintah kalau memang itu ada dana yang dicairkan untuk ini,
sebentar lah. Lalu tidak, karena pemerintah banyak juga urutannya kan, bukan untuk pura Mojpahit aja gitu. Nah, ya banyak pura yang ada di Denpasar. Sama mungkin yang terakhir jangan penasaran aja ya. Ada nggak pernah kayak hal unik atau apalah kejadian yang ajaib gitu mungkin yang Oh, ada sekali waktu masih berantakan ini, masih ini batu-batu merahnya masih berantakan di gang-gang itu, dari gang sini gang sana tembus tanah, karena udah hampir rata lah, bisa ngelihat orang jalan di gang itu, banyak pohon-pohon di sini. Nah waktu itu ada seorang pedagang kurungan ayam itu yang biasanya di pasar Bandung ya. Karena masih tersisa satu, ininya dibawa lah pulang gitu ya. Dibawa pulang, masuk ke gang ini gitu, karena beratnya sebelah begitu, diambillah salah satu batu bata di sini, ditaruh di depan biar agak seimbang dia untuk ya mikulnya gitu. Jadi mereka bolak-balik terus, berkali-kali bolak-balik di sini, nggak ketemu jalan ya. Akhirnya ada salah satu masyarakat di sini melihat itu, Bapak mau kemana? Saya mau pulang, saya masuk ke sini, saya nggak tahu kemana, saya nggak tahu arah jadinya untuk pulang ya. Ini Bapak ambil bata merahnya di mana ini? Saya ambil di sini tadi. Ambil di sini tadi, jadinya ini karena biar seimbang, biar nggak berat sebelah, saya mikul gitu. Pakai batu merah ini pagi ini. Nah itu kejadian yang aneh. Akhirnya begitu ditaruh batunya, mereka melihat jalan. mungkin itu aja ya. Ya, udah. Ya, terima kasih. Oke. Om Santi.